Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas hasil investasi saya di aplikasi Ajaib di bulan Juni 2024. Bagaimana penjelasannya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Nah, di sini kita masuk saja ke menu portofolio ya, teman-teman. Bisa kita lihat untuk portofolio saya di sini masih mengalami kerugian, yaitu minus 39,69% atau setara dengan minus 97 juta rupiah. Nah, di sini selain saham reguler, saya itu juga mempunyai saham bonus ya, yang mana saham bonus ini juga dihitung di dalam kerugian ini, teman-teman, sehingga persentasenya itu tidak seimbang dengan total investasi ini ya, karena kemarin banyak orang yang berkomentar tentang itu, teman-teman. Nah, bisa kita lihat untuk saham saya, di sini ada yang warna hijau, cuman ada dua, sedangkan yang lainnya warna merah semua ya, teman-teman. Untuk yang mengalami keuntungan, di sini ada saham Adro, di sini saya mengalami keuntungan 21. Oh, sekarang turun ya menjadi 20,82% atau setara dengan 404,51 ribu rupiah. Nah, sekarang itu lagi di jam bursa ya, sehingga di sini angkanya bisa berubah-ubah setiap detiknya, teman-teman. Kemudian saham kedua yang mengalami keuntungan ada saham BRIS ya, yaitu 6,02% atau setara dengan 1 juta rupiah. Sedangkan yang lainnya itu mengalami kerugian. Nah, kerugian terbesar itu ada di saham bank ini ya. Nah, ini saya mengalami kerugian minus 17.591.000 rupiah atau setara dengan 66,50%, teman-teman. Nah, di sini kemarin saya membeli di harga 2.672, sedangkan harga saat ini yaitu 895, sehingga terjadi selisih ya. Nah, sehingga saya mengalami kerugian, yang mana kemarin saya investasikan 26 juta, sekarang nilainya tinggal 8.800.000, teman-teman. Nah, ketika harga rata-rata itu lebih rendah ketimbang harga saat ini, maka kita mengalami keuntungan. Sebaliknya, ketika harga rata-rata itu lebih tinggi daripada harga saat ini, maka kita mengalami kerugian. Kemudian persentase kerugian terbesar itu ada di saham ini ya, SBAT. Nah, di sini saya mengalami kerugian minus 96% atau setara dengan 1.200.000 rupiah. Yang mana kemarin saya investasikan 1.250.000, sekarang nilainya tinggal 50.000 rupiah, teman-teman. Nah, harga rata-rata saat saya membeli kemarin yaitu 50 rupiah, sedangkan harga saat ini tinggal 2 rupiah, teman-teman. Untuk saham SBAT ini mempunyai 4 notifikasi khusus ya, yaitu ada M, adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, ada L, perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan, ada S, laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha, kemudian ada X, efek bersifat ekuitas dalam pemuatan khusus. Nah, kemungkinan untuk saham SBAT ini sebentar lagi akan delisting dari bursa saham ya. Tapi ada juga kemungkinan saham ini akan membaik lagi, teman-teman, karena kita tidak tahu ke depannya ya untuk nasib dari saham SBAT ini. Kalau nanti delisting, maka kerugian saya menjadi 100% ya, yaitu 1.250.000 rupiah. Nah, kemudian untuk lot saham terbesar saya itu ada di saham PNBS ya, yang mana di sini saya mempunyai 2.920 lot. Nah, ini juga mengalami kerugian, teman-teman, yang mana harga rata-rata saat saya membeli yaitu 94, sedangkan harga saat ini yaitu 50, sehingga di sini saya mengalami kerugian minus 46,59%. Kemudian saham kedua yang saya punyai banyak yaitu ada saham SIDO ya. Di sini saya mempunyai 1072 lot. Nah, ini juga mengalami kerugian, yang mana harga rata-ratanya lebih tinggi ketimbang harga saat ini. Di sini saya mengalami kerugian 10,90%. Namun untuk nominal yang saya investasikan terbesar itu ada di saham SIDO ya. Di sini saya investasikan 84.800.000, teman-teman. Nah, sedangkan
nilai saat ininya tinggal 76 juta ya, yang artinya saya mengalami kerugian 9.200.000 teman-teman. Kenapa saya investasikan banyak di saham Sido ini teman-teman? Nah, karena kalau saya lihat untuk saham Sido ini itu masih bagus ya untuk jangka waktu yang panjang. Bisa kita lihat di case statistik. Nah, untuk ROA, ROE, GPM, OPM, dan NPM-nya itu masih di peringkat 1 ya untuk saham Sido ini teman-teman. Yang mana nilainya juga positif, tidak ada yang minus ya. Artinya bagus. Kemudian untuk EPS, FPB, RPS-nya juga bagus ya, tidak ada yang minus. Nah, jadi menurut saya ini masih bagus untuk jangka waktu yang panjang. Sekarang memang lagi mengalami kerugian teman-teman. Kemungkinan nanti harganya akan naik kembali ya. Nah, kalau kita lihat grafik dalam 5 tahun terakhir teman-teman, di sini harga terendah di 452 ya. Kemudian harga tertinggi sempat di harga 1000. Nah, saya rencananya menyimpan ini sampai di harga 1000 ya, karena ada kemungkinan akan menyentuh di harga 1000 lagi teman-teman. Sekarang masih di harga 700-an ya. Nah, kemudian kenapa saya investasikan banyak di saham Sido ini? Karena dia juga rutin membagikan dividen ya. Bisa kita lihat di tahun 2023 itu 2 kali membagikan dividen teman-teman. Nah, sekarang di tahun 2024 sudah membagikan dividen lagi ya. Di bulan Mei kemarin, kemudian akan dibayarkan di tanggal 6 Juni 2024 teman-teman. Nah, di sini untuk dividennya yaitu Rp18 per satu lot saham ya. Nah, di sini kalau saya itu mempunyai 1072 lot, berarti kita kalikan dengan 18 ya. Oke, itu setara dengan 19.296. Nah, yang mana satu lot itu setara dengan 100 lembar. Berarti kita kalikan lagi dengan 100 lembar. Nah, maka dividen yang akan saya dapatkan nantinya yaitu Rp1.929.600 yang nantinya akan dibayarkan di tanggal 6 Juni 2024 teman-teman. Kemudian selain Sido, saya juga berfokus di saham Adro ini ya. Nah, kenapa? Karena untuk saham Adro ini kalau kita lihat dari case statistik juga bagus ya untuk jangka waktu yang panjang. Tidak ada yang minus, kemudian angka-angkanya juga bagus. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari pembagian dividen, ini juga rutin membagikan dividen teman-teman. Yang mana ini dia membagikan dividen yaitu Rp209,31. Ini lumayan besar ya teman-teman untuk dividen dari saham Adro ini. Namun sangat disayangkan saya cuma mempunyai 9 lot teman-teman. Nah, berarti nanti dividen yang akan saya dapatkan 209,31 kita kalikan dengan 9 lot. Nah, yaitu 1000 ini. Kemudian kita kalikan dengan 100. Maka dividen nanti yang akan kita dapatkan yaitu Rp188.379. Nah, ini ya teman-teman, saya mendapatkan email Rp188.379. Tuh, sama ya untuk nominalnya. Yang mana ini nantinya akan dibayar di tanggal 5 Juni 2024. Jadi itulah enaknya ketika kita investasi saham, kita bisa mendapatkan keuntungan juga dari dividen ya. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.